Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Selamat menjelang malam tahun baru. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang merayakan. Saya berpesan hati-hati di jalan lah ya. Karena mungkin tempat untuk merayakan malam tahun baru itu ramai ya. Jagalah anak istrimu, jangan sampai anakmu hilang. Ya, di tempat keramaian seperti itu. Oke lah teman-teman, saya menemukan nih ada satu komentar yang cukup menarik ya, dimana kemarin aku kan bikinkan video. Mungkin teman-teman sudah nonton, dan saya harap teman-teman nontonnya sampai habis ya, agar teman-teman tahu dan tidak salah arah nantinya. Untuk ngambil tindakan tuh tidak salah gitu loh ya, maksudnya begitu ya. Jadi komentarnya begini. Ini pakai bahasa Jawa ini, dari Setyo Budi Hartanto 18D8Z. Tak kira arep dibom kroto, hehehe, tiba istirahat selamat tak nonton sampai entek. Nah itulah pentingnya teman-teman itu nonton sampai habis, karena kalau nanggung nanti malah masalah gitu ya. Nah, dikira burung seperti itu harus ada perubahan dengan mungkin perubahan penambahan EF ya, burung yang mulai kayak kurang neken, burung yang kurang ngotot, burung yang ya intinya performnya itu mulai menurun gitu ya. Bukan disebabkan karena habisnya tenaga, tapi lebih ke mood tarungnya itu mulai berkurang gitu ya. Istilahnya itu semangat tarung atau victornya mulai meredup. Berkurang lah begitu ya. Nah teman-teman, jadi gini, ini tadi kan dikatakan tak kira harus ditambah kroto. Dikira itu saya mau menyarankan untuk menambahkan kroto atau dibom kroto. Ini kalau kasus burung seperti ini, andai saja kalau dibom kroto kira-kira gimana? Ya ada mungkin akhirnya jadi enak ya. Artinya kalau jadi enak itu penafsiran di burung yang bermasalah dengan performa ini bukan karena dia berkurangnya semangat tarung itu tadi gitu ya, tapi lebih memang burungmu itu dia kerja kurang neken, kurang otot, itu disebabkan karena mungkin turunnya birahi dia. Oke, itu baru diupayakan dengan naiknya kroto jadi solusi gitu ya. Tetapi kalau burung yang sudah on fire, ini kan yang saya bahas burung yang on fire kan ya, yang jelas dia itu punya kesiapan yang bagus, emosi, birahi itu udah di topnya, enaknya ngomong itu udah bener-bener siap burungnya. Ini kan burung itu kan saya kasih contoh ya kemarin tuh. Jadi burung itu perubahannya di performa dia di lapangan, tetapi di rumah tidak ada perubahan. Dimana burung itu di rumah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu ya pengen tarung juga gitu ya. Burungnya agresif, digoda langsung nyaut gitu ya. Pokoknya nampak burung tidak ada bedanya ya sebelum atau setelah ada perubahan di lapangan itu tadi. Di rumah itu nggak ada perbedaan. Jadi itulah yang bikin orang bingung. Nah kalau burung seperti ini terus dikasih EF banyak, ditambahkan, karena kamu pengennya kan, wah mungkin ini burungnya kurang kencang gitu ya, kamu tambahkan EF-nya. Di burung yang sudah on fire sebenarnya punya kesiapan yang bagus, kamu lebihkan untuk EF-nya, yang terjadi apa ya? Trouble malahan. Ya, burungnya trouble. Karena apa? Secara otomatis kan kamu ada upaya untuk menaikkan birahi di burung itu. Oke, mungkin burungmu akhirnya kerja di awal itu, tetapi semakin perjalanan lomba itu tadi, dalam perjalanan lomba itu burungnya akhirnya apa? Ada menunjukkan tanda-tanda OB ya. Akhirnya burungnya ngayun ekornya, terus ada ngelowo seperti itu jadinya trouble.
gitu. Nah, saya yakinlah dan kemungkinan besar teman-teman juga setelah melihat sekilas video yang kemarin saya upload, ya mungkin teman-teman langsung nebak, ini dikasih tambah EF aja lah mungkin. Atau teman-teman nebaknya, oh Om Sanda ini mau menyarankan untuk menambahkan EF, ada perubahan settingan di burung itu supaya burung itu nantinya lebih agresif lagi gitu ya, dengan menaikkan birahinya. Dan itu salah kan? Jelas salah. Andai teman-teman mau ngelihat sampai habis, akhirnya teman-teman tahu itu kan sebenarnya burung seperti ini, dimana burung ini teman-teman ya, kalau kamu lihat di daerah-daerah sebenarnya itu banyak burung yang punya potensi asli tuh. Saya sendiri nih teman-teman, bukan hanya di sini tetapi juga di beberapa tempat di luar sana. Toh ini juga yang menjadi istilahnya itu uang kenakalan ya. Jadi keuntungan saya untuk bisa dikatakan jual burung ya, dimana sebenarnya burung yang ini kan yang saya cari, burung yang punya potensi tetapi burung lagi trouble. Trouble itu disebabkan karena pemiliknya tidak bisa menghandle burung itu ya. Rata-rata orang tidak bisa menghandle di burungnya itu disebabkan karena salah tafsir, yaitu tadi ya. Bener nih kata Om siapa tadi? Om Setio itu tadi ya. Jadi salah tafsir, dikira burung seperti ini dengan dinaikkan porsi EF-nya maka burung akan semakin kencang dia kerja. Ya. Ingat, ini malah bisa jadi trouble. Oke, ada sebagian burung itu akhirnya kamu naikkan EF, dia jadi ketemu nih, enak nih kerjanya. Oke, artinya juga di situ ternyata kamu juga salah tafsir, dikira burungmu itu lemah di Victor, ternyata memang burungmu itu kurang dibirahi. Ya, kamu naikkan porsi EF pasti itu akhirnya ketemu, wah enak nih burungnya, karena sebenarnya burungmu itu kurang dibirahinya. Tapi permasalahannya di mana burung yang sudah on fire. Yang saya bahas itu kan adalah burung yang sudah on fire. Burung yang sebenarnya sebelum-sebelumnya burung ini dengan settingan yang sama, dengan rawatan yang sama, dia itu enak kerjanya dari awal sampai akhir, kerjanya tetap neken dan sebagainya. Tetapi setelah ini, setelah kamu sering gantangkan burung itu, kenapa kok melemah semangat tarung itu? Ya, contohnya bagaimana? Di awal kerjanya neken, di pertengahan mungkin gini ya, kalau kita ngomong 10 menit, 2 menit awal burung itu menunjukkan bahwa burung itu siap tarung dan memang dia tarung. Wus gitu ya. Ya seperti mana biasanya gitu dia. Ya. Dia ada tarung. Tapi setelah 2 menit itu lebih ke kayak burung itu lebih datar gitu loh. Kurang nyerang, cenderung mainnya nggak neken, ya nggak nyari lawan. Itu. Jadi mood tarungnya sudah mulai menurun atau semangat tarung itu mulai turun ya, disebabkan karena burung kejenuhan. Yang disebabkan burung itu seringnya diadu. Permasalahan ini sering terjadi. Dan hal yang paling simpel saja, itu kan saya menunjukkan sesuatu yang simpel saja yang dilakukan banyak orang, khususnya untuk pemain yang sudah paham. Maka kalau udah tahu burungnya seperti ini, tidak dirubah settingannya ya, hanya saja diistirahatkan. Jadi kalau burungmu setiap minggu itu kamu keluarkan, terus akhirnya ada tanda-tanda seperti mana yang saya bahas di video itu, maka untuk anggap saja sebulan berikutnya burung itu kamu nggak usah adu. Hanya itu saja, ingat gak usah diadu atau diistirahatkan. Cuma ya itu tadi, saya bilang kan, tidak usah dirubah settingannya. Settingannya tetap, mau kamu kasih makannya bagaimana, jumlah EF-nya berapa, setut EF-nya berapa, rawatannya untuk mandi jemurnya seperti apa, untuk pengumbarannya seperti apa, itu tetap saja. Ya, kita liburkan burung itu untuk tidak dibawa ke lapangan atau untuk diadu gitu ya. Itu alasannya apa? Untuk mengembalikan semangat tarungnya. Hanya itu, dan itu saya rasa simpel ya. Jadi kamu itu nggak harus sepaneng pada, wah ini kalau burung seperti ini
Gimana ini? Dirubah nih settingannya, ganti pakannya, ini itu, repot. Saya kan sering bilang sama teman-teman, di mana kamu stres, kan orang ini kalau udah bingung kan akhirnya stres pula gitu ya. Ya, burungnya kok jadi kerjanya seperti ini. Di mana kamu stres, disitulah kamu nanti akan bikin burungmu juga ikutan stres. Karena apa? Kamu banyak upaya berujung pada tindakan. Ini kan sebenarnya hal yang bisa dikatakan hanya yang kamu butuhkan hanya untuk menyimak saja ya. Akhirnya kamu tahu dan ini ternyata begini toh, ya kan? Penafsiranmu yang salah itu tadi yang mengakibatkan ada satu upaya darimu yang akhirnya ini malah merubah. Ingat, burung seperti itu ya. Karena dia hanya semangat tarungnya dia yang berkurang, kamu kencengin burung itu. Banyak-banyak burungnya trouble tuh. Dan apakah ini akan jangka panjang atau tidak, itulah teman-teman ya, satu salah tafsir upaya jangka panjang itulah yang bikin burungmu rusak berkepanjangan. Akhirnya seperti itu. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.